Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus. Siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dalam acara sosialisasi dari saya, calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Negeri Besar. Kenapa saya harus mengadakan sosialisasi? Yang pertama adalah karena saya mendapatkan beberapa ilmu baru dari selama pendidikan di guru penggerak, dan saya punya kewajiban untuk membagikannya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama untuk mengaplikasikannya di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih maju lagi dengan kita bergerak bersama mengaplikasikan pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mari kita fokuskan sejenak hati dan pemikiran kita untuk hadir seutuhnya dalam ruangan ini, supaya kita bisa mengikuti acara ini secara utuh dari awal sampai akhir. Yang perlu saya bagikan pada hari ini pertama adalah sosialisasi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, apa sih dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi dalam hal ini guru hanya bisa menuntun. Dalam hal ini adalah guru memfasilitasi anak agar bisa mengembangkan setiap potensi yang ada pada mereka, sehingga mereka bisa mencapai mimpi-mimpi mereka. Kaitannya adalah ketika si guru atau si pendidik melakukan menuntun ini, nah si guru bisa juga mengaplikasikan semboyan pendidikan yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara juga, yaitu Ingarsa Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarsa Suntulodo artinya adalah di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan ide, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Jadi dalam menuntun ini kita bisa mengaplikasikan ini. Jadi mau tidak mau memang Bapak Ibu kita harus memberi contoh kepada anak-anak kita, karena guru itu adalah dijadikan sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kemudian dasar pendidikan yang kedua adalah berdasarkan kodrat anak. Kodrat anak yang pertama yaitu merdeka. Merdeka dalam hal ini bukan berarti merdeka bebas sebebas-bebasnya. Ketika Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim mengatakan mencetuskan proses kegiatan belajar yang merdeka belajar, yang ada dalam pikiran kita kemungkinan anak-anak akan bebas sebebas-bebasnya. Bukan. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Artinya merdeka di sini adalah bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung kepada kekuatan orang lain. Nah, kemudian kodrat anak yang kedua adalah bermain. Nah, kodrat anak yang kedua adalah bermain. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya anak-anak kita ini memiliki kodrat bermain. Tapi kalau kita kaitkan dalam anak-anak SMA, kemungkinan bermain ini kita kaitkan dengan berkarya. Jadi artinya belajar itu tidak melulu tentang kompetisi, tentang harus menulis, harus membaca. Nah, tapi boleh kita barengi dengan sebuah permainan dan dari permainan ini anak-anak kita atau murid-murid kita bisa belajar. Nah, suatu kali ada
seorang guru mengajar di dalam kelas. Nah, dia sudah berbincang-bincang dengan anaknya beberapa menit. Lalu dalam menit kesekian, seorang muridnya bertanya, "Pak, kapan kita belajar?" Nah, lantas si guru memberikan respon, "Lah, emang dari tadi kita ngapain, Nak?" Nah, artinya di otak atau di pikiran murid-murid kita sudah tervakum suatu suatu kesimpulan bahwasanya belajar itu mungkin hanya sekedar menulis dan membaca dan menghitung begitu. Tapi sesungguhnya tidak bisa kita belajar dengan melalui permainan-permainan yang kita buat supaya anak-anak juga bisa menikmati pembelajaran yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya itu pendidikan yang berpihak pada anak. Bahkan ada istilah yang menyatakan guru itu menghamba pada anak. Loh, berarti kita jadi budak anak-anak dong? Tentu tidak, Bapak Ibu. Nah, berhamba kepada anak artinya adalah pendidikan itu berpihak atau berpusat kepada anak. Jadi setiap kegiatan yang sudah kita rancang, yang sudah kita tentukan, baik dari rumah maupun dari kantor, seharusnya dan sesungguhnya berpihak atau berpusat kepada anak. Kita sesuaikan apakah anak-anak kita sudah siap menerima rancangan yang sudah kita berikan, pembelajaran yang sudah kita rancangkan itu sudah siap atau belum. Nah, jadi perlu kita memperhatikan psikologis anak tentunya, kesiapan mereka di dalam belajar itu tadi. Kemudian dasar pendidikan yang berikutnya adalah bukan tabula rasa. Oke, beberapa tahun yang lalu ada teori yang menyatakan bahwasanya anak itu lahir seperti kertas kosong. Dan si pendidik atau guru bebas mencoret-coret kertas ini semaunya. Dia mau jadikan anak itu sebagai apa, bisa dia melakukannya karena masih kertas kosong. Tetapi lama-lama teori ini hilang dan digantikan suatu teori yang baru, yaitu bahwa anak-anak itu lahir sudah membawa kodrat masing-masing, di mana kodrat itu adalah garis yang samar-samar, dan disinilah letak peran guru atau pendidik, yaitu menuntun garis yang samar-samar itu tadi menjadi tebal. Jadi garis-garis yang samar-samar tadi yang bernilai positif ditebalkan oleh para pendidik. Dan garis-garis yang samar-samar yang bernilai negatif biarkan tetap samar-samar. Nah, begitu. Oke, jadi tugas guru adalah menebalkan itu tadi, menebalkan garis yang samar-samar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menuntun tentunya, memfasilitasi. Kemudian yang berikutnya adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengacu pada budi pekerti. Oke. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya atau perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Artinya menurut Ki Hajar Dewantara pembelajaran itu harus menyeluruh, harus seimbang antara pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan, harus seimbang. Kemudian yang selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasanya pendidik itu seperti seorang petani, di mana seorang petani itu mungkin memiliki banyak jenis benih, ada benih padi, ada benih kacang, jagung, dan lain-lain. Di dalam dia melakukan perawatan setiap benih ini, dia harus memperlakukan setiap benih ini dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cara merawat kacang tentu berbeda dengan cara merawat padi. Demikian juga dengan guru. Guru itu memiliki murid-murid yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kodrat yang berbeda-beda. Jadi guru harus punya trik bagaimana cara untuk membimbing anak-anak ini, menuntun anak-anak ini sehingga mereka sampai atau bertumbuh sehingga mereka bertumbuh dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan masing-masing. Kemudian kita misalkan si petani ini memiliki dua benih jagung yang berbeda, yang satu benih unggul, yang satu benih biasa. Nah, benih unggul ini disemai, kemudian
si petani mengurusnya, tetapi mungkin kurang maksimal pengurusannya. Jagung ini akan tetap bertumbuh, tetapi mungkin kurang maksimal. Kenapa? Karena perhatian yang diberikan kurang maksimal. Sekalipun benihnya benih unggul, tetapi karena perhatian yang kurang tadi, maka si benih ini tidak bertumbuh dengan maksimal. Sebaliknya, benih yang biasa tadi ditanam dan si petani memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada benih jagung ini, semai jagung ini, maka dia memberikan menggemburkan tanahnya, mengusir hama-hamanya, kemudian memberikan pengairan yang cukup atau memberikan pencahayaan yang cukup sehingga cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman jagung ini cukup. Nah, bisa kita yakini bahwasanya jagung ini bertumbuh dengan maksimal karena perhatian yang diberikan si petani tadi cukup maksimal. Nah, demikian juga dengan kita para pendidik, bahwasanya sekalipun mungkin kita memiliki murid-murid yang tidak unggul, tetapi ketika kita bisa menciptakan suasana yang nyaman, yang aman bagi mereka untuk belajar, kita yakin mereka akan bisa bertumbuh dengan maksimal. Berbeda dengan ada yang bibit unggul, ada yang murid-muridnya yang unggul, tetapi kita tidak memberikan perhatian yang cukup, bisa jadi yang kurang unggul ini bisa berkembang lebih maksimal. Itu tadi. Jadi artinya lingkungan ataupun pengaruh yang diberikan oleh pendidik itu sangat besar bagi pertumbuhan anak-anak didik kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus apa relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dengan pendidikan dengan sekarang? Apakah masih ada hubungannya? Tentu ada Bapak Ibu. Oke, karena dianggap pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini masih relevan, masih berkaitan dengan masa sekarang ini. Dimana kalau menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu menuntun, maka dalam pendidikan abad 21 menuntun itu bisa diistilahkan dengan kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif dan seterusnya. Sedangkan istilah selamat dan bahagia dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa kita sebut dengan kata well-being dalam dalam pendidikan abad 21. Well-being itu apa? Keadaan bahagia, puas, tingkat stres yang rendah, nah sehat secara fisik dan mental. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya sudah membagikan pengalaman saya sudah berbagi kepada Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk memberikan refleksi ini dari diri pribadi Bapak Ibu, memberikan refleksi, boleh dengan cara tertulis atau nanti boleh kita ungkapkan bersama-sama dalam sesi ini juga. Udah mulai? Oke, baik. Kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah, dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tentang pendidikan, kita akan kaitkan dengan budaya positif. Nah, dalam hal ini nanti kita akan belajar konsep budaya positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, tadi sudah saya bagikan kepada ibu-ibu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian pemikiran yang berikutnya adalah tadi Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwasanya pendidik itu seperti seorang petani. Nah, seorang petani yang menggemburkan tanah, yang mengusir ulat-ulat, memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi dengan baik, memberikan pupuk, membasmi jamur, memberikan pencahayaan yang cukup. Nah, itu adalah ekosistem yang positif bagi tanaman tadi. Nah, terus apa kaitannya dengan sekolah? Nah, di sekolah supaya anak-anak kita bisa bertumbuh, mereka menghendaki suasana yang nyaman. Bagaimana cara menciptakan suasana yang nyaman? Dengan menanamkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk membangun budaya positif?
Nah, ini nih, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi suasana yang aman dan nyaman sangat diperlukan seorang anak. Nah, salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah dengan meninjau kembali bentuk disiplin yang sudah kita jalankan di sekolah ini. Nah, jadi bentuk disiplin seperti apa yang sudah kita jalankan? Coba kita tinjau kembali, biar kita bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama aja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kalau yang saya tangkap bahwasanya Ki Hajar Dewantara menyatakan seperti ini. Self-disiplin terlebih dahulu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kita buat anak-anak kita itu untuk menyadari kedisiplinan itu dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menanamkan kedisiplinan diri itu kepada anak-anak kita? Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, artinya bagaimana cara kita untuk mengarahkan anak-anak kita untuk memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi bukan pengaruh dari luar, Bapak Ibu. Nah, mungkin ketika kita mendengar kata disiplin, yang terlintas dalam pikiran kita adalah tata tertib, ketidaknyamanan, teratur, patuh, nah gitu, atau hukuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah coba kita kembali kaji lagi kedisiplinan yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Hukuman, baiklah itu kita terapkan menjadi alternatif yang terakhir. Apakah hukuman itu wajar? Wajar. Tetapi itu kita jadikan menjadi alternatif terakhir. Nah, jadi kita tanamkan dulu nih kedisiplinan diri kepada anak-anak kita. Ketika kedisiplinan diri itu sudah kita tanamkan dan anak-anak kita belum mampu, nah maka penguasa dalam hal ini adalah boleh guru, kepala sekolah atau guru BK. Nah, untuk mendisiplinkan anak-anak ini begitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan atau menanamkan disiplin diri kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah ketika anak-anak kita melakukan kedisiplinan atau melakukan beberapa tingkah laku, beberapa perbuatan, sebenarnya di situ anak-anak kita ini memiliki 3 motivasi. Oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin ketika melihat undangan tadi malam di grup, Bapak Ibu mungkin melihat ya, membaca undangannya. Terus ada mungkin ada yang memiliki motivasi, datang aja lah daripada ditegur atau daripada nanti dikatain malas, datanglah gitu. Nah, berarti motivasi yang pertama ya ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan. Atau yang kedua, datang aja lah, siapa tahu dikasih transport. Nah, berarti motivasi yang kedua yaitu ingin mendapatkan imbalan. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya Bapak Ibu ini datang dengan motivasi yang memang ingin belajar. Nah, begitu. Oke. Nah, inilah 3 motivasi. Dari ketiga motivasi ini, jadi tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini kepada murid-murid kita, supaya mereka memiliki motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dari dalam diri mereka sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menanamkan disiplin positif pada anak-anak kita?
Bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif kepada anak-anak kita? Oke. Nah, bisa dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan itu berasal dari dalam diri anak. Sedangkan peraturan mungkin saja itu dari pihak sekolah. Sedangkan keyakinan itu berasal dari anak. Nah, artinya makna dari keyakinan kelas itu lebih dalam. Jadi kita menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya sudah membentuk beberapa kesepakatan kelas. Ada di kelas 11 IPA sudah, 10 IPA 1 sudah, 10 IPA 2 sudah. Kemudian di kelas 12 IPA, 12 IPS juga sudah. Dan ini adalah beberapa bukti fisik dari pengadaan kesepakatan kelas yang saya ambil dari kegiatan pengambilan atau pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian untuk membangun budaya positif di sekolah, kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua murid. Nah, ini beberapa dokumentasi yang pernah saya lakukan kerjasama dengan orang tua murid. Oke, Bapak Ibu, dalam penegakan disiplin kita juga harus mengetahui bahwasanya anak-anak kita ini atau setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Oke, kita sebagai manusia, baik guru maupun murid-murid kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Oke, yang pertama kebutuhan survival itu ya bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan belonging, ingin dicintai dan disayangi. Kemudian kebutuhan power, penguasaan. Kemudian kebutuhan freedom. Kemudian kebutuhan fun, ingin senang-senang. Freedom, ingin bebas, dan seterusnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita masuk ke dalam sebuah contoh kasus. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ibu Endika, guru wali kelas 11 IPS, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Mulyadi. Dari beberapa anak di kelasnya telah datang dan mengeluhkan Mulyadi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Bagaimana kira-kira yang akan dilakukan? Apa alasan Mulyadi melakukan hal tersebut? Nah, dalam hal ini Bu Endika, jika Bu Endika ingin menerapkan atau menegakkan disiplin positif, Bu Endika harus mencari tahu apa alasan Mulyadi melakukan hal tersebut. Nah, dan setelah mengetahui apa alasan Mulyadi melakukan hal tersebut, Bu Endika diskusi bersama dengan Mulyadi bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus merugikan orang lain. Nah, coba Bapak Ibu, seandainya Bu Endika memanggil Mulyadi ke kantor lalu bertanya kepada Mulyadi, "Mulyadi, kenapa kamu suka meminta bekal kepada teman kamu?" Jika misalnya Mulyadi menjawab, "Saya lapar, Bu." Nah, berarti kebutuhan apa yang mau dipenuhi Mulyadi? Iya, benar. Kebutuhan survival. Jadi dia ingin bertahan hidup. Lalu jika Mulyadi menjawab, "Senang aja, Bu, melihat mereka seperti itu." Nah, berarti apa yang mau dipenuhi oleh Mulyadi? Fun. Dia ingin merasakan senang-senang. Atau yang ketiga, bagaimana jika jawabannya kenapa Mulyadi mengambil bekal temannya? Supaya dipanggil guru ke kantor dan diajak ngobrol gitu. Berarti kebutuhan apa yang mau dipenuhi? Iya benar, kasih sayang. Nah, artinya setiap tindakan itu ada tujuan yang mau dicapai, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, jadi ketika kita sudah bertanya kepada anak apa alasan dia melakukan itu, nah jika alasan itu menyimpang, nah kita luruskan, lalu kita kasih solusi bagaimana cara dia untuk memenuhi kebutuhan itu tanpa harus tanpa harus merugikan orang lain. Begitu. Baik Bapak Ibu, di sini ada penjelasan setiap
kebutuhan-kebutuhan ini, kebutuhan bertahan hidup. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci, boleh saya bagi filenya di grup nanti. Oke, baik. Nah, itu dia tadi untuk masalah penyelesaian kasus dari Mulyadi. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Baik Bapak Ibu, jadi dalam kita menangani kasus ataupun permasalahan anak-anak kita memiliki 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, dari setiap posisi ini, contohnya penghukum, kita tahu lah ya Bapak Ibu ya, namanya juga penghukum. Pasti bahasanya adalah bahasa-bahasa yang agak keras ya. Kalau kamu tidak ini maka, nah bisa jadi seperti itu kalimatnya. Nah kemudian mungkin juga suka menunjuk-nunjuk, namanya juga penghukum ya. Nah kemudian kalau pembuat merasa bersalah, kalau guru yang ini tipenya bahasanya mungkin lembut tapi nyelekit, namanya juga pembuat orang bersalah ya. Contohnya apa kalimatnya ya, kamu sudah mengecewakan ibu bapakmu atau apa gitu. Anak ini akhirnya merasa bersalah, dan mungkin saja ketika dia merasa bersalah dia semakin down. Nah kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Nah sebagai teman, ya udah nanti biar saya selesaikan. Nah artinya dia tidak memberikan keleluasaan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi si guru berusaha untuk menenangkan si anak dengan cara membantunya itu terlalu menyeluruh gitu ya. Nanti biar saya selesaikan. Nah, bukan kita selesaikan, tapi saya selesaikan. Kemudian pemantau. Nah, kalau pemantau ini dia hanya melihat dari jauh, hanya sekedar oh begitu, oh begini, gitu. Nah, kemudian yang manajer, inilah posisi kontrol guru yang paling ideal. Manajer ini artinya adalah dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengapa, apa masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian menunjukkan harusnya seperti apa, artinya memberikan solusi, bukan hanya mencari tahu masalahnya apa, tetapi sampai di tahap pemberian solusi. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu, bagi yang butuh file-filenya nanti boleh saya bagi. Di sini ada kalimat-kalimat yang kira-kira digunakan oleh guru-guru dalam posisi kontrol itu sendiri. Yang terakhir di sini adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara yang bisa kita aplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau permasalahan dari murid-murid kita. Dengan cara yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak. Kita buat dulu dia supaya dia tidak semakin merasa bersalah. Nah, contohnya nih, anak kita ada yang bermasalah, terus kita panggil. Nah, jadi pertama kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia tidak semakin down. Nah, kita kasih kalimat-kalimat yang mendukung dia. Contohnya, udah berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga sebagai guru masih pernah melakukan kesalahan. Artinya kita stabilkan dulu identitas anak supaya dia tidak semakin down. Nah, setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu kesalahannya di mana. Nah, kita kasih tahu kesalahannya di mana. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi menunjukkan coba kalau di kelas kita kemarin keyakinannya seperti apa. Nah, coba kalau di keluargamu seperti apa. Coba kesepakatan kita seperti apa. Nah, artinya penyelesaian itu secara bertahap, tidak serta-merta kita langsung menuduh anak seperti ini, tapi kita selesaikan dengan baik. Nah, kira-kira seperti itulah Bu, Bapak Ibu, penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Baik, kata-kata terakhir dari saya, kita tidak bisa dikontrol dan mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Demikian juga dengan murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, sampai kapanpun kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita. Gitu. Oke. Nah, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator jika kita ingin melanjutkan ke diskusi yang berikutnya. Terima kasih.